Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syawaluddin Al-Azhar Sihombing dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi Penyiaran Islam. Di sini saya jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Saya duduk di kelas KPIB. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang terminologi hadis dan kedudukan dan fungsi hadis. Selanjutnya, terminologi hadis. 1. Hadis. Kata hadis bentuk jamak dari hazan dan hadith. Secara etimologi merupakan isim masdar dari kata kerja hadzakha yadkhasa hadza, yang berarti komunikasi, cerita, percakapan baik dalam konteks agama maupun duniawi atau dalam konteks sejarah atau peristiwa dan kejadian aktual. Penggunaan kata hadis ditinjau dari sudut kebahasaan tersebut juga dapat ditemukan dalam Al-Quran, disebut sebanyak 28 kali dengan rincian 23 bentuk mufrad dan 5 dalam bentuk jamak. Selanjutnya, menurut M. Azmi, penggunaan kata hadis dari sudut kebahasaan dalam Al-Quran diantara lain A. Komunikasi religius, pesan atau Al-Quran, Quran Surah Al-Jumar ayat 23. B. Cerita duniawi atau kejadian dalam pada umumnya, Quran Surah Al-An'am ayat 68. Dan yang C. Cerita sejarah atau historical stories dalam Surah At-Toha ayat 9. Dan yang terakhir, rahasia atau percakapan yang masih hangat dalam Surah At-Tahrim ayat 3. Selanjutnya adalah, sementara itu, para ahli usul mengemukakan definisi hadis sebagai berikut. Segala perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perbuatan dan ketetapannya selain Al-Quran Al-Karim yang dapat dijadikan sebagai dalil untuk penetapan hukum syara. Dengan pengertian ini, hadis menurut ahli usul nampak hanya terbatas pada perkataan Nabi, serta tidak termasuk perbuatan takrir dan hal ihwal atau sifat-sifatnya. Namun demikian, perkataan Nabi yang dimaksud oleh ahli usul dapat dimaklumi, karena bentuk-bentuk hadis yang lain terkadang disampaikan oleh Nabi dalam bentuk perkataan untuk menjelaskan perbuatan beliau, seperti perintah untuk melaksanakan sholat dan manasik haji. Dengan kata lain, bahwa hadis menurut mereka adalah segala penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dapat disajikan dalil dan menetapkan hukum. Yaitu yang kedua, sunnah. Secara etimologi berarti jalan lurus dan berkesinambungan, yang baik maupun yang buruk, sebagaimana sabda Rasul. Barang siapa yang merintis suatu jalan yang baik, maka ia memperoleh pahalanya dan juga pahala orang yang mengamalkannya sesudahnya. Tidak mengurangi, yang demikian itu akan pahala mereka sedikit pun. Dan siapa yang merintis jalan yang buruk, ia akan menerima dosa-dosa orang yang mengamalkan tanpa mengurangi dosanya sedikit pun. Sedangkan menurut istilah terminologi yang digunakan muhadisin, sunnah adalah segala sesuatu yang dikaitkan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berbentuk perkataan, perbuatan, takrir, bentuk fisik moral maupun perjalanan hidup, baik dilakukan sebelum diangkat menjadi nabi atau seperti bertahabus di Gua Hiro maupun sesudah menjadi rasul. Dan selanjutnya adalah sunnah menurut ulama usul dan fuqaha. Menurut kalangan ulama, usul sunnah adalah suatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selain Al-Quran, baik berupa perkataan, perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pantas menjadi dalil hukum syara. Sedangkan menurut fuqaha, sunnah adalah hal-hal yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetap hal itu tidak fardu dan tidak wajib. Selanjutnya adalah khobar. Khobar menurut bahasa yaitu al-naba, yang yaitu berita. Sedangkan menurut tinjauan istilah, sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Hajar Al-Qaslani, yaitu merupakan hadis-hadis yang termasuk marfu', mauquf dan maktub.
hanya fuqaha Khurasan yang sedikit membedakan khobar dan asar. Menurut mereka, khobar hanya mauquf, sedangkan asar berarti hanya termasuk hadis maktub. Selanjutnya adalah khobar. Menurut istilah terdapat 3 pendapat, yaitu A. Khobar adalah sinonim dari hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari segi perkataan, perbuatan, takrir, dan sifat. B. Khobar berbeda dengan hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan khobar adalah berita yang datang dari selain Nabi atas dasar dengan muhadisin. Sedangkan mereka yang berkecimpung dalam kegiatan sejarah dan sejenisnya disebut akhbari. Dan yang ke-C, khobar lebih umum dari hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan khobar adalah sesuatu yang datang dari Nabi atau dari selain Nabi atau orang lain. Selanjutnya adalah 4. Asar. Asar secara etimologi berarti bakiyat al-syai', yaitu sisa atau peninggalan sesuatu. Sedangkan pengertiannya secara terminologi ada 2 pendapat. Yang pertama, asar adalah sinonim dari hadis, yaitu segala sesuatu yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, asar adalah beberapa dengan hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in yang terdiri atas perkataan dan perbuatan. Jumhur ulama cenderung menggunakan istilah khobar dan atsar untuk segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan demikian juga kepada sahabat dan tabi'in. Namun para fuqaha Khurasan membedakannya dengan mengkhususkan al-mauquf, yaitu berita yang disandarkan kepada sahabat dengan sebutan atsar, dan al-ma'ruf segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan istilah khobar. Selanjutnya ada juga yaitu yang B, kedudukan dan fungsi hadis. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada sumber hukum selain Al-Quran dan Sunnah. Di dalam Al-Quran terdapat pokok-pokok yang bersifat umum bagi hukum-hukum syariat, tanpa pemaparan rincian keseluruhannya dengan pencabangannya. Secara global, hadis dan sunnah sejalan dengan Al-Quran, menjelaskan yang mubham, merinci, mujmal, membatasi yang mutlak, menghususkan yang umum, dan menguraikan hukum-hukum dan tujuannya. Selanjutnya adalah khobar. Menurut istilah terdapat 3 pendapat. Selanjutnya adalah kedudukan dan fungsi Al-Quran, hadis, dan sunnah dari segi keberadaannya. Dari segi keberadaannya, hadis dan sunnah adalah sebagai wahyu dan sumber syariah yang sejajar dengan Al-Quran dan wajib diamalkan. Ia berada berdampingan dengan Al-Quran karena ia berfungsi menjelaskan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan supaya mereka memikirkan. Quran Surah An-Nahl ayat 44. Dan selanjutnya juga menjelaskan hadis dan sunnah, menjelaskan Al-Quran dari berbagai segi. Ia menjelaskan ibadah dan hukum yang tidak ada di Al-Quran dan bersifat global. Sebagaimana contohnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan sholat kepada kaum mukminin tanpa menjelaskan waktunya, rukun ataupun jumlah rakaatnya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan melalui praktek sholat dan sunnah beliau kepada muslimin tentang cara melaksanakan sholat. Seperti sabda beliau, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku melakukan sholat. Mungkin itu saja penjelasan tentang terminologi hadis dan kedudukan hadis. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya meminta ampun kepada Allah dan saya meminta maaf kepada pendengar penjelasan tentang terminologi hadis dan kedudukan hadis. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.